Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasti, NIM 20263, kelas B Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 8 model pengembangan perangkat lunak. Proses pengembangan perangkat lunak, software atau software development process, adalah suatu penerapan struktur pada pengembangan suatu perangkat lunak atau software yang bertujuan untuk mengembangkan sistem, memberikan panduan untuk menyukseskan proyek perkembangan sistem melalui tahap-tahap tertentu. Dalam model prosesnya, terdapat beberapa paradigma model perkembangan sistem perangkat lunak. Di antaranya, yang pertama yaitu model sequential linear atau waterfall. Model ini adalah model klasik yang mengusung pengembangan perangkat lunak yang sistematis, berurutan atau sekuensial, dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh persyaratan dalam analisis, perancangan atau desain, pengkodean, pengujian, hingga ke tahap pemeliharaan dalam membangun software perangkat lunak. Adapun tahapan-tahapan dari model waterfall ini, yang pertama itu adalah tahap analisis. Pada tahap ini berlangsung proses pengumpulan kebutuhan secara lengkap untuk dianalisis dan didefinisikan kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibuat, seperti memahami domain permasalahan, tingkah laku, unjuk kerja, dan interface atau antarmuka. Tahap yang kedua yaitu tahap desain. Proses ini melibatkan 4 atribut sebuah program, yaitu struktur data, arsitektur, perangkat lunak, dan representasi interface, dan detail atau algoritma prosedural. Tahap yang ketiga yaitu tahap pengkodean. Proses penerjemahan desain ke dalam bentuk bahan mesin yang dilakukan secara mekanis. Tahap yang keempat yaitu pengujian. Proses ini dikerjakan setelah kode dirancang dan difokuskan pada fungsi dan jumlah kesalahan untuk diperbaiki. Tahap yang terakhir yaitu tahap pemeliharaan, meliputi penyesuaian atau perubahan yang berkembang seiring dengan adaptasi perangkat lunak dengan kondisi atau situasi sebenarnya setelah disampaikan pada konsumen atau pelanggan. Adapun kelebihannya yaitu sederhana, langkah secara terurut, fokus, dan mudah diikuti. Kekurangannya seperti tidak fleksibel, sebab proyek yang nyata jarang mengikuti aliran yang terurut untuk menyusun model. Sangat sulit untuk customer terhadap menghadapi semua kebutuhan eksplisit. Customer harus memiliki kesabaran untuk menunggu keabsahan produk software dalam phase yang terlambat atau sampai program diimplementasikan. Customer tercakup dalam awal proyek dan pembuat sering ditunda secara tidak berhubungan di antara interface. Model yang kedua yaitu prototype model. Metode ini menyajikan gambaran yang lengkap dari sistem terdiri atas model kertas, model kerja, dan program. Pihak pengembang akan melakukan identifikasi kebutuhan pemakai, menganalisa sistem dan melakukan studi kelayakan serta studi terhadap kebutuhan pemakai, meliputi model interface, teknik prosedural, dan teknologi yang akan dimanfaatkan. Tahapan-tahapan dalam model prototyping ini adalah yang pertama tahap pengumpulan kebutuhan. Pada tahap ini, pelanggan dan pengembang saling bantu dalam mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, menentukan keperluan dan garis besar sistem yang akan dirancang. Tahap quick design. Membangun rancangan global sebagai contoh bagi user. Tahap pembangunan prototipe, proses perancangan sementara yang fokusnya kepada penyajian kepada pelanggan, termasuk pengujian dan penyempurnaan. Tahap evaluasi pelanggan, di mana pelanggan melakukan pengujian terhadap prototipe yang ada dan pengembang memperluas analisis kebutuhan pemakai. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap pembuatan dan implementasi. Tahap ini termasuk proses desain atau rancang, pengkodean, dan testing. Adapun kelebihannya, yang pertama yaitu mudah dan cepat identifikasi kebutuhan customer. Yang kedua yaitu customer mengecek prototipe
di awal tingkatan dan menyediakan input dan umpan baliknya. Dan yang ketiga itu persetujuan yang baik dengan mengikuti kasus. Customer tidak bisa menyediakan kebutuhan yang jelas, sangat rumit interaksi sistem dari pengguna, menggunakan teknologi baru, hardware dan algoritma, dan membuat domain baru sistem aplikasi. Adapun kelemahannya, yang pertama yaitu prototipe bisa melayani sebagai sistem pertama. Brooks merekomendasikan untuk membuangnya. Yang kedua yaitu developer biasa ikut membuat produk didasarkan pada prototipe. Yang ketiga, developer sering membuat perjanjian implementasi dalam memerintahkan untuk dapat prototipe bekerja secara cepat. Customer boleh terkejut bahwa prototipe adalah tidak sebuah produk yang dibuat dengannya. Model yang ketiga yaitu RAD model atau Rapid Application Development. RAD adalah proses pembangunan perangkat lunak yang menekankan pada siklus pengembangan yang pendek dan singkat. Model ini mengawinkan model waterfall dan komponen based construction. Tahapan-tahapan RAD atau Rapid Application Development yaitu yang pertama, tahap pertama yaitu tahap pemodelan bisnis. Dibuat agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut seperti informasi apa yang mengontrol proses bisnis, informasi apa yang didapat, siapa yang mendapatkannya, untuk siapa informasi itu ditujukan dan siapa yang akan memprosesnya. Tahap yang kedua yaitu tahap pemodelan data. Informasi-informasi dipadu dari pemodelan bisnis dipilah-pilah menjadi sekumpulan objek data yang masing-masing objek diidentifikasi dan ditentukan hubungan antara objek-objek tersebut. Tahap yang ketiga yaitu tahap pemodelan proses. Aliran informasi yang didapat dalam proses pemodelan data diolah sedemikian untuk dapat menopang fungsi-fungsi bisnis. Prosesnya dikreasikan untuk menambah, memodifikasi, menghapus, dan atau mendapatkan kembali sebuah objek data. Tahap yang keempat yaitu tahap pembuatan aplikasi. RAD atau Rapid Application Development dapat saja memakai kembali komponen program yang sudah ada bila dimungkinkan atau membuat komponen yang dapat digunakan lagi bila diperlukan di masa mendatang. RAD atau Rapid Application Development juga diasumsikan menggunakan teknik generasi keempat atau 4GT. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap pengujian atau pergantian. Proses RAD menekankan pada pemakaian kembali yang memungkinkan berkurangnya keseluruhan waktu pengujian. Namun, komponen yang harus diuji dan harus dilatih secara penuh dan terintegrasi. Adapun kelebihan dari model RAD ini yaitu yang pertama itu waktu pembuatan yang pendek. Pengurangan biaya supaya software digunakan kembali dalam konstruksi dasar komponen. Adapun kelemahannya, untuk yang besar tetapi proyek yang berskala RAD butuh sumber yang cukup. RAD butuh developer dan pelanggan yang diizinkan untuk menyusun, membuat software adalah spesifik proyek dan tidak boleh dimodifikasikan secara baik. Kualitasnya tergantung pada kualitas dari komponen yang ada dan proyek yang tidak akurat dengan resiko teknik yang tinggi dan teknologi. Model yang keempat yaitu evolutionary software process model. Terbagi menjadi dua. Yang pertama itu incremental model. Model ini hasil kombinasi elemen-elemen dari model waterfall yang diaplikasikan secara berulang. Elemen-elemen tersebut dikerjakan hingga menghasilkan produk dengan spesifikasi tertentu. Kemudian, proses dimulai dari awal kembali hingga muncul hasil yang spesifikasinya lebih lengkap dari sebelumnya dan tentunya memenuhi kebutuhan pemakai. Kelebihan model ini adalah mampu mengakomodasi perubahan secara fleksibel dengan waktu yang relatif singkat dan tidak dibutuhkan anggota atau tim yang banyak untuk menjalankannya. Kekurangannya seperti tidak cocok untuk proyek berukuran besar dan sulit untuk memetakan kebutuhan pemakai ke dalam rencana spesifikasi tiap-tiap hasil dari inkremen. Model atau spiral Boehm. Model ini diadaptasi
dua model perangkat lunak yang ada, yaitu model prototyping dengan model pengulangannya dan model waterfall dengan pengendalian dan sistematikanya. Model ini dikenal dengan sebutan spiral Boehm. Pengembangan dalam model ini memadupadankan beberapa model umum tersebut untuk menghasilkan produk khusus atau menjawab persoalan-persoalan tertentu selama proses pengerjaan proyek. Tahapan-tahapan model ini yaitu tahap pertama, tahap lesson. Pada tahap ini dibangun komunikasi yang baik dengan calon pengguna atau pemakai. Yang kedua yaitu tahap planning atau perencanaan. Pada tahap ini ditentukan sumber-sumber informasi, batas waktu, dan informasi yang dapat menjelaskan proyek. Yang ketiga yaitu tahap analisis risiko, mendefinisikan risiko, menentukan apa saja yang menjadi risiko baik teknis maupun manajemen. Yang keempat yaitu tahap rekayasa atau engineering, pembuatan prototipe. Tahap yang keempat yaitu rekonstruksi dan pelepasan rilis. Pada tahap ini dilakukan pengembangan perangkat lunak yang dimaksud, diuji, diinstal, dan diberikan sokongan-sokongan tambahan untuk keberhasilan proyek. Yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Pelanggan, pemakai, atau pengguna biasanya memberikan masukan berdasarkan hasil yang didapat dari tahap engineering dan instalasi. Adapun kelebihannya, yang pertama yaitu personil bekerja optimal. Yang kedua, mampu mengakomodasi perubahan secara fleksibel dengan waktu yang relatif singkat dan tidak dibutuhkan anggota tim kerja yang banyak untuk menjalankannya. Yang ketiga, pihak konsumen dapat langsung menggunakan dahulu bagian-bagian yang telah selesai dibangun, contohnya pemasukan data karyawan. Yang keempat yaitu mengurangi trauma karena pembuatan perubahan sistem. Klien dibiasakan perlahan-lahan menggunakan produknya setiap bagian demi bagian. Dan yang kelima yaitu menghasilkan pengembalian modal investasi konsumen. Adapun kekurangannya, yang pertama yaitu tidak cocok untuk proyek berukuran besar. Yang kedua, sulit untuk memetakan kebutuhan pemakai ke dalam rencana spesifikasi tiap-tiap hasil dari inkremen. Model yang kelima yaitu komponen assembly model atau CAM. Model ini merupakan gabungan dari berbagai sifat dan karakter dari model spiral dan sangat erat keterkaitannya dengan model RAD atau Rapid Application Development. Model ini menggunakan peralatan-peralatan dan GUI (Graphic User Interface) untuk membangun software. Dengan kata lain, pembuatan aplikasinya dibuat dari paket perangkat lunak yang berisi serangkaian komponen yang telah ada sebelumnya. Namun, waktu yang dibutuhkan dapat disesuaikan atau lebih efektif ketimbang harus mengerjakan program dari awal. Tahapan-tahapan model ini, yang pertama tahapan identifikasi calon komponen atau kelas objek, tahap melihat komponen-komponen dalam pustaka, tahap mengekstrak komponen jika ada, tahap membangun komponen jika ada, tahap menyimpan komponen baru pada pustaka, dan tahap mengkonstruksi iterasi KN dari sistem. Adapun kelebihannya yaitu model ini adalah tinggal mencaplok atau menggunakan program atau komponen yang sudah ada dan menyusunnya menjadi sebuah program yang lebih tinggi, yang lebih kompleks dan berkembang sesuai dengan kebutuhan user, sehingga dapat mengefisienkan penggunaan waktu dan tenaga. Selain itu, model ini juga menyediakan kemampuan untuk memvisualisasikan hasil perakitan dengan kesanggupan untuk mengukur, menganalisis, merancang ulang program. Kekurangannya itu model ini adalah seringnya program atau komponen-komponen terdahulu tidak kompatibel atau sejalan dengan model perakitan komponen ini yang sesuai dengan untuk dirakit. Model ini sangat sesuai digunakan oleh perusahaan yang besar yang sudah berpengalaman mengembangkan software, maka dapat memanfaatkan software-software yang ada yang telah umum dikembangkan sebelumnya menjadi bentuk baru dari software yang ingin dikomersialkan. Model keenam yaitu Deconstruction Development Model. Model ini disebut juga dengan Construction Engineering yang dapat digambarkan secara skematik
sebagai serial dari kegiatan teknis utama, tugas-tugas, dan hubungan antar bagian-bagian yang saling terkait, mana aktivitas analisa seperti desain atau rancangan atau komunikasi pelanggan dapat diskemakan dengan cara yang sama. Konsulen proses model cocok digunakan untuk pengembangan aplikasi klien atau server yang terdiri dari satu set komponen yang fungsional. Terdapat dua dimensi aktivitas yang digambarkan oleh model ini, yaitu dimensi sistem. Terdapat 3 proses di dalamnya, yakni perancangan, perakitan atau assembly, penggunaan. Dimensi komponen. Terdapat 2 kegiatan utama, yaitu perancangan dan realisasi. Konferensi atau pertemuan dapat diperoleh dengan 2 cara, yaitu yang pertama, sistem dan komponen kegiatan atau aktivitas terjadi secara simultan dan dapat diperagakan dengan memanfaatkan pendekatan yang berdasar pada status sebelumnya. Yang kedua yaitu aplikasi klien atau server yang bersifat unik khas di mana dapat diterapkan pada banyak komponen yang tiap-tiap komponen bisa dirancang dan direalisasikan secara serentak. Kelebihan model ini yaitu hasil yang didapatkan akan menghasilkan suatu sistem yang sangat baik, karena terdapat perancangan yang terjadi secara besar dan terancang secara matang. Kekurangannya memungkinkan terjadinya perubahan besar-besaran, membutuhkan biaya yang relatif besar, dan terkadang membutuhkan waktu yang lama. Model yang ketujuh yaitu formal method model. Pada model ini digunakan notasi matematika yang terperinci dan penuh ketelitian dalam mengidentifikasi, desain, dan menguji sistem berbasis komputer. Metode ini sering dipakai untuk spesifikasi yang detail, rancangan, dan verifikasi pada bagian-bagian sistem yang penting atau bersifat kritikal, seperti sistem avionik dan aerospek, serta pada sistem keamanan yang kritikal pada monitor jantung, ATM, anjungan tunai mandiri, dan pada perbankan. Secara khusus, metode formal sangat cocok dijalankan pada sistem yang kompleks. Tahapan-tahapan pada model ini yang pertama yaitu persyaratan informal, dianalisis dan fungsi ditentukan secara resmi. Yang kedua itu proses pengembangan pembangunan membutuhkan spesifikasi formal ini dan merubahnya menjadi lebih rinci. Yang ketiga, deskripsi dapat dieksekusi oleh beberapa prosesor. Kelebihan dari model ini yaitu pengurangan waktu dan peningkatan produktivitas yang besar. Kekurangannya, model ini kemungkinan akan sulit memanfaatkan alat bantu, peralatan atau tools 4GT dibandingkan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang konvensional. Selain itu, terdapat juga masalah dalam hal kode sumber yang tidak efisien. Di samping itu, pemeliharaan sistem software besar yang dikembangkan oleh 4GT juga masih sedang dalam proses pengkajian. Model yang terakhir yaitu model atau yang ke-8, fourth generation techniques atau model teknik generasi ke-4 atau G4GT. Istilah 4GT mencakup seperangkat perangkat lunak yang berfungsi sebagai perangkat bantu yang memudahkan seorang pengembang software mengaplikasi beberapa karakteristik software pada tingkat yang tinggi yang menghasilkan source kode atau objek kode secara otomatis sesuai dengan spesifikasi atau persyaratan khusus yang dibuat oleh sang pengembang perangkat lunak. Dewasa ini, 4GT tools dipakai sebagai bahasa non-prosedur untuk database query, pembentukan laporan atau report generation, manipulasi data, definisi dan interaksi layar atau screen, pembentukan objek dan source, kemampuan grafik yang tinggi dan kemampuan spreadsheet. Tahapan-tahapan model 4GT dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, tahap pengumpulan kebutuhan. Tahap ini dimulai dengan mengumpulkan serangkaian kebutuhan yang nantinya akan diterjemahkan ke dalam prototipe.
Namun, apabila pelanggan tidak yakin dengan apa yang diperlukan dan fakta-fakta tidak jelas diketahui, maka prototipe tidak dapat dikerjakan oleh peralatan 4GT. Yang kedua itu tahap merancang strategi. Tahap ini dibutuhkan untuk proyek besar, yakni dengan menerjemahkan kebutuhan menjadi prototipe operasional agar tidak timbul masalah yang sama jika dibuat dengan model konvensional. Namun, untuk proyek skala kecil, tahap ini dapat dihilangkan dengan langsung melakukan implementasi dengan menggunakan bahasa generasi keempat atau 4GT. Tahap yang ketiga itu tahap implementasi menggunakan bahasa keempat, yaitu untuk skala kecil, tahap ini dapat langsung dilakukan ketika kebutuhan telah jelas. Dan untuk proyek besar, tahapan ini dijalankan setelah dirancang prototipe operasional. Implementasi yang menggunakan 4GT memudahkan pengembang software untuk menjelaskan hasil yang diharapkan yang nantinya akan diterjemahkan ke dalam bentuk kode sumber dan kode objek. Tahap yang terakhir yaitu tahap produksi. Tahap ini merupakan langkah terakhir, yakni mengubah implementasi 4GT ke dalam hasil akhir berupa produk. Adapun kelebihannya yaitu model ini adalah pengurangan waktu dan peningkatan produktivitas yang besar. Adapun kekurangan model ini memungkinkan akan sulit memanfaatkan alat bantu peralatan tools 4GT dibandingkan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang konvensional. Selain itu, terdapat juga masalah dalam hal kode sumber yang tidak efisien. Di samping itu, pemeliharaan sistem software besar yang dikembangkan oleh 4GT dapat juga oleh 4GT juga masih sedang dalam proses pengkajian. Model ini diaplikasikan untuk mengembangkan perangkat lunak yang memakai bentuk bahasa khusus atau notasi grafik yang dieksekusi atau diselesaikan dengan syarat atau ketentuan yang dipahami oleh pemakai, pengguna, atau customer. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai 8 model pengembangan perangkat lunak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.